Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Kaifan Taki Putra, angkatan 19 dengan jurusan Manajemen Bisnis Syariah, konsentrasi Digital Marketing dengan NIM 19101054. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang zakat, tambang, dan rikas. Oke, langsung saja kepada isinya. Zakat hasil tambang, yaitu zakat hasil tambang yang bisa disebut ma'din, dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan. Hasil tambang tidak disyaratkan haul, zakatnya wajib dibayar ketika barang itu telah digali. Hal ini mengingat bahwa haul disyaratkan untuk menjamin perkembangan harta. Sedang dalam hal ini, perkembangan tersebut telah terjadi sekaligus, seperti dalam zakat tanaman. Barang tambang yang digali sekaligus harus memenuhi nisab, begitu juga yang digali secara terus-menerus, tidak terputus karena terbengkalaikan. Semua hasil tambang yang digali secara terus-menerus harus digabung untuk memenuhi nisab. Jika penggalian itu terputus karena suatu hal yang timbul dengan tiba-tiba, seperti reparasi peralatan atau berhentinya tenaga kerja, maka semua itu tidak memengaruhi keharusan menggabungkan semua galian tempat. Bila galian itu terputus karena beralih profesi, karena pertambangan sudah tidak mengandung barang tambang yang cukup, atau sebab lain, maka hal ini memenuhi pencegahan yang satu dengan yang lain. Kemudian kita balik lihat di tabelnya. Jenis tambang, nisab, kadar zakat untuk pembayaran dan keterangan. Yang pertama, tambang emas senilai 85 gram emas murni, kadar zakat 2,5%, waktu pembayarannya yaitu adalah tiap tahun. Yang kedua, tambang perak senilai 642 gram perak, kadar zakatnya yaitu 2,5% dan waktu pembayarannya setiap tahun. Yang ketiga, tambang selain emas dan perak seperti platina, besi, timah, tembaga, dan sebagainya senilai nisab emas 2,5%. Waktu pembayaran ketika memperoleh. Dengan keterangan menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila perdagangkan dikategorikan zakat perdagangan. Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20%. Yang keempat, tambang batu-batuan seperti batu bara, marmer, dan sebagainya senilai nisab 2,5% ketika memperoleh. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib zakati apabila perdagangan dikategorikan zakat perdagangan. Yang kelima, tambang minyak gas senilai nisab emas 2,5% ketika memperoleh. Baik, definisi tambang dan rikas, yaitu adalah tambang adalah emas dan perak yang digali dari bumi yang ada sejak semula, baik benda padat maupun benda cair, seperti emas, perak, dan minyak dengan syarat cukup satu nisab dan tidak disyaratkan sampai haul. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan dalam Al-Mughni suatu definisi yang tepat untuk ma'din, yaitu suatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga, contohnya emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, dan batu bara. Demikian pula barang tambang cair seperti ter, minyak bumi, balerang, dan lain-lain sejenisnya. Adapun dalil-dalil yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Yang kedua, dari Bilal bin Al-Haris radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah zakat dari barang tambang, hadis riwayat Abu Daud. Hukumnya, yaitu hukum dari zakat rikas, yaitu mengenai besar zakat yang harus dikeluarkan, maka para ulama fikih berpendapat, Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat harus dikeluarkan zakatnya 20%. Demikian pula pendapat Abu Zaid bin Ali, Bakir, Siddiq, dan sebagian besar ulama mazhab Syiah, baik Zaidiyah maupun Imamiyah. Selanjutnya adalah rikas. Cara syar'i, rikas berarti zaman jahiliyah, berasal dari non-muslim yang terpendam, yang diambil dengan tidak sengaja tanpa berusaha diri untuk menggali, baik yang terpendam berupa emas, perak, atau harta lainnya. Zakat barang temuan tidak ada persyaratan tentang baik haul, lama penyimpanan, maupun nisab, jumlah minimal terkena kewajiban zakat. Sementara kadar zakatnya adalah sebesar 1/5 atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta temuan berupa besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/5 dari besar total harta tersebut. Hadis yang mendasari kewajiban mengeluarkan zakat ini adalah dari Abu Hurairah
bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan pada rikas diwajibkan zakatnya 1/5. Kemudian dalilnya yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 167, hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dari Abu Hanifah, Rasulullah SAW bersabda, barang tambang adalah harta yang terbuang-buang dari harta karun rikas, zakatnya sebesar 1/5 atau 20%. Macam-macam rikas, harta-harta yang ditemukan dalam dibagi menjadi 3, yaitu harta yang memiliki tanda-tanda kaum kafir non-muslim, dan harta tersebut terbukti berasal masa jahiliyah sebelum Islam disebut rikas. Harta yang tidak memiliki tanda-tanda kembali ke masa jahiliyah maka dapat dibagi 2 jika ditemukan di tanah bertuan atau jalan bertuan disebut luqotoh, barang temuan. Jika ditemukan di tanah tidak bertuan atau jalan tidak bertuan disebut kanzum, harta terpendam. Ketiga, harta yang berasal dari dalam bumi disebut ma'dan, barang tambang. Macam-macam harta di atas memiliki hukum masing-masing. Baik, contoh kasus tambang yaitu Pak Ahmad memiliki tambang sebesar 500 gram. Jika harga emas ini sebesar 800.000 per gram, maka zakat yang wajib ditayangkan oleh Pak Ahmad sebagai berikut: 500 dikali 800.000 sama dengan 400 juta. 2,5% kali hasil tambang, 2,5% kali 400 juta sama dengan 10 juta. Baik, yang kedua contoh kasus rikasnya, seorang petani jagung ketika ia menjangkau ladangnya lebih dalam, ia tak sengaja menemukan harta uang kuno zaman dulu. Ketika ditaksir, uang tersebut senilai dengan 125 juta. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Harta rikas tidak ada ketentuan nisabnya zakat 20% karena ia dapat dengan cuma 20% kali 125 juta sama dengan 25 juta. Jadi zakat yang harus dikeluarkan sebesar 25 juta. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.